Hai gengs, di berbagai penjuru dunia, ada bandara yang dikenal berbahaya karena letaknya yang ekstrim, landasan pacu yang pendek, hingga kondisi cuaca yang sulit diprediksi. Sedikit saja kesalahan, bisa sangat berakibat fatal bagi pilot dan penumpang. Berikut ini, 10 bandara paling berbahaya di dunia. Di posisi ke-10, ada Gibraltar International Airport, sebuah bandara kecil yang terletak di wilayah kecil Gibraltar. Yang membuatnya berbahaya adalah posisi landasan pacunya yang memotong jalan raya utama di kota ini. Bayangkan saja, setiap kali pesawat akan mendarat atau lepas landas, jalan raya utama harus ditutup sementara, layaknya palang kereta api. Selain itu, landasan pacu di sini tergolong pendek, hanya sekitar 1.829 meter. Bandingkan dengan bandara internasional pada umumnya, yang punya panjang landasan minimal 2.500 meter. Kondisi cuaca yang sering berubah tiba-tiba serta angin kencang dari arah laut juga jadi tantangan serius bagi pilot. Tak heran, kalau Gibraltar disebut-sebut sebagai salah satu bandara dengan tingkat kesulitan pendaratan paling tinggi di Eropa. Di posisi ke-9, ada Princess Juliana International Airport di Sint Maarten, Karibia. Bandara ini terkenal karena landasan pacunya yang hanya sekitar 2.300 meter, dengan posisi persis di tepi pantai. Dan yang membuatnya berbahaya, pesawat yang hendak mendarat harus melewati garis pantai rendah dan terbang sangat dekat dengan kepala para wisatawan di Pantai Maho, yang letaknya hanya beberapa meter dari ujung landasan. Seringkali jarak antara roda pesawat dan pasir pantai hanya sekitar 20 meter saat final approach. Kondisi ini bukan hanya berisiko bagi pilot, tapi juga bisa membahayakan warga atau turis yang ada di sekitar area pantai. Di urutan ke-8, ada Narsarsuaq International Airport, salah satu bandara paling terpencil dan berbahaya di dunia yang berada di Greenland. Tantangan utama di bandara ini bukan cuma cuaca ekstrim, tapi juga lokasinya yang dikelilingi oleh gunung es dan pegunungan curam. Saat musim dingin, suhu bisa mencapai -30 derajat Celcius, dengan kabut tebal dan badai salju yang bisa datang tanpa peringatan. Kondisi ini sangat membatasi jarak pandang pilot saat pendaratan maupun lepas landas. Landasan pacunya sendiri hanya sepanjang 1.800 meter, cukup pendek untuk pesawat berbadan lebar. Selain itu, jalur pendaratan di sini cukup sempit, dan pilot harus bermanuver di antara lembah sempit sebelum bisa menyentuh landasan. Di posisi ke-7 ada Lukla Airport di Nepal, bandara kecil yang jadi pintu masuk utama bagi para pendaki menuju Gunung Everest. Bandara ini terkenal sebagai salah satu yang paling berbahaya di dunia karena beberapa alasan. Pertama, landasan pacunya sangat pendek, hanya sekitar 527 meter, dan hanya bisa digunakan untuk pesawat kecil. Yang lebih ekstrim, ujung landasan ini langsung berbatasan dengan tebing curam di satu sisi, dan dinding gunung di sisi satunya. Kedua, kondisi cuaca di kawasan ini sangat sulit diprediksi, di mana kabut tebal, angin kencang, dan hujan deras bisa muncul dalam waktu singkat, membatasi jarak pandang dan membuat manuver pesawat jadi jauh lebih sulit. Selain itu, tidak ada sistem navigasi modern di bandara ini, di mana pilot hanya mengandalkan penglihatan langsung saat pendaratan, dengan tingkat risiko yang sangat tinggi. Tak heran, kalau Lukla disebut-sebut sebagai bandara dengan pendaratan paling berbahaya di dunia, bahkan bagi pilot berpengalaman. Di posisi ke-6 ada Matekane Airstrip,
sebuah bandara kecil di Kerajaan Lesotho, Afrika bagian selatan. Lokasi bandara ini sangat ekstrim karena dibangun di atas tebing dengan ketinggian lebih dari 600 meter. Landasan pacunya bahkan hanya sepanjang 400 meter, jauh di bawah standar minimal untuk pendaratan aman. Bahkan, kondisinya lebih mirip jalur darurat ketimbang bandara resmi. Dan yang membuatnya berbahaya, di ujung landasan ini langsung menghadap ke jurang curam. Di urutan kelima, ada Courchevel-Altiport, sebuah bandara pegunungan di kawasan resort ski Alpen Prancis. Bandara ini dikenal berbahaya karena berada di ketinggian 2008 meter di atas permukaan laut, dan landasan pacunya sangat pendek, hanya sekitar 537 meter. Nggak cuman itu, landasan Courchevel dibangun di atas lereng pegunungan dengan kemiringan mencapai 18,5 derajat. Artinya, pesawat saat mendarat harus langsung menuruni landasan miring, sedangkan saat lepas landas harus mendaki landasan tersebut sebelum benar-benar terbang. Selain itu, tidak ada sistem navigasi visual modern di bandara ini, di mana pilot harus mengandalkan penglihatan langsung dan pengalaman saat mendarat maupun lepas landas. Cuaca di kawasan Alpen yang kerap berkabut dan angin gunung yang berubah-ubah juga semakin menambah risiko penerbangan di sini. Di posisi keempat ada Toncontin International Airport, bandara utama di Tegucigalpa, ibu kota Honduras. Bandara ini sudah lama dikenal sebagai salah satu bandara paling berbahaya di dunia, terutama karena posisi geografisnya yang dikelilingi oleh pegunungan curam. Proses pendaratan di sini sangat sulit karena pesawat harus bermanuver tajam di antara perbukitan sebelum akhirnya bisa menyentuh landasan. Ditambah lagi, panjang landasan pacunya hanya sekitar 1.800 meter, sangat pendek untuk ukuran bandara internasional yang juga didarati pesawat berbadan besar. Yang membuatnya makin berisiko, area sekitar bandara dipenuhi permukiman padat penduduk, sehingga tak ada ruang darurat jika pesawat mengalami kendala saat take off atau landing. Di posisi ketiga ada Gustav III Airport, yang terletak di pulau kecil Saint Barthélemy di Karibia. Bandara ini dikenal sebagai salah satu yang paling ekstrim di dunia karena posisi landasan pacunya yang sangat pendek, hanya sekitar 650 meter. Yang bikin bandara ini berbahaya adalah jalur pendaratannya, di mana pesawat harus melewati bukit curam sebelum langsung menuki ke arah landasan. Di ujung landasan, hanya berjarak beberapa meter dari pantai yang sering dipadati wisatawan. Karena pendeknya landasan, hanya pesawat kecil yang diizinkan mendarat di sini, itu pun dengan perhitungan kecepatan dan sudut pendaratan yang presisi. Sedikit saja kecepatan berlebih, pesawat bisa keluar jalur dan tergelincir ke pantai atau bahkan ke laut. Di posisi kedua ada Manitso Airport, salah satu bandara paling berbahaya di kawasan Arktik yang juga berada di Greenland. Lokasinya dikelilingi pegunungan terjal, gunung es, dan lautan beku, yang membuat manuver pesawat di area ini sangat sulit. Landasan pacunya hanya sepanjang 799 meter, dan posisinya tepat di antara lereng gunung. Proses pendaratan harus dilakukan dengan sudut tajam, dan seringkali melewati kabut tebal dan angin kencang yang berubah-ubah arah. Suhu udara yang bisa turun hingga di bawah minus 25 derajat Celcius juga menambah tantangan bagi pilot. Selain itu, es dan salju tebal di sekitar landasan membuat permukaan pacu jadi licin dan berisiko tergelincir saat pesawat menyentuh tanah. Di posisi puncak, ada Paro International Airport, bandara yang secara resmi diakui sebagai salah satu yang paling berbahaya di dunia. Lokasinya berada di sebuah lembah sempit di Kerajaan Bhutan, di ketinggian 2.235 meter di atas permukaan laut. Dan yang membuatnya ekstrim, Paro dikelilingi pegunungan Himalaya dengan puncak-puncak setinggi 5.500 meter.
untuk bisa mendarat di sini, pesawat harus melakukan manuver tajam melewati celah-celah sempit di antara gunung, lalu langsung menukik menuju landasan. Lebih dari itu, landasan pacunya hanya sepanjang 1.900 meter, sangat pendek untuk ukuran bandara internasional. Bahkan, proses pendaratan di Paro hanya bisa dilakukan saat siang hari, dengan kondisi cuaca cerah dan jarak pandang yang memadai. Sampai sekarang, hanya pilot-pilot tertentu yang memegang lisensi khusus dari pemerintah Bhutan yang diizinkan mendarat di bandara ini. Bahkan dari ratusan pilot komersial di dunia, hanya segelintir yang memiliki izin untuk terbang ke Paro. Itu dia, 10 bandara paling berbahaya di dunia. Semoga informasi ini bermanfaat, dan sampai jumpa di video menarik kita selanjutnya.